hadir anak? Apa kabar hari ini? Apakah ada yang sakit? Sehat semua? Nah, syukurlah. Nah, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul melaksanakan kegiatan proses pembelajaran. Terlebih dahulu, sebelum kita memasuki pembelajaran, kita awali dengan mengucap salam penganjali umat. Persiapkan tangan, posisi duduk, kita ucapkan sama-sama. Tabe selamat, ingun latai, salam sujud, karena melempang. Om Swastiastu. Selanjutnya persiapkan posisi untuk berdoa. Om Abhignam Astu Namo Sidam, Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Kita ucapkan sama-sama doa Gayatri Mantra. Mata ditutup. Om, 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 Om Bhurvuvah Swaha Tatsavitu Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya. Om Bhurvuvah Swaha Tatsavitu Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya. Om Bhurvuvah Swaha Tatsavitu Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya. Ike mengaku tentang percaya, Rani ketala ketamparang, langit ketangguhan, petak kapajakan, nyalung kepandian, harata kedudukan. Puji syukur Tuhan Rani terlangit tidak sangnya menjadi dewasa. Pada pagi hari ini kami bisa berkumpul di sekolah SD Dandang, yaitu untuk melaksanakan kegiatan proses pembelajaran. Terlebih pada pagi hari ini berikan kami selalu kesehatan, kecerdasan, kepintaran, sehingga berguna terutama bagi peserta didik kami, sehingga bisa mereka menerapi ilmu pengetahuan yang diberikan oleh guru. Terima kasih Tuhan Bani terlangit, tidak sayang menjadi dewasa, sahih. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, terlebih dahulu untuk kehadiran, ada yang tidak hadir? Ada atau tidak ada? Sebagian ada, mungkin sebagian ibu sudah kenal beberapa murid, mungkin sebagian ada yang terkendala oleh sakit ataupun tidak hadir dalam keadaan hal. Yang pasti di besok harinya mungkin bisa berkumpul bersama-sama kita kembali dalam mengikuti proses pembelajaran. Pada pagi hari ini karena kita sudah menyelesaikan doa, selanjutnya ibu akan memasuki pembelajaran yaitu tentang di pendidikan agama Hindu, yaitu mengenai materi tentang basara atau sembahyang. Apa itu basara atau sembahyang? Basara atau sembahyang adalah salah satu bentuk ungkapan rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Ta'ala atau tidak sangat dewasa. Terlebihnya kita selalu mendekatkan diri sehingga segala sesuatu kita selalu dimudahkan. Terlebih kita selalu diberi kesehatan oleh Tuhan. Tujuan serta manfaatnya, kita mendapat manfaat perlindungan, kesehatan jasmani, kekuatan, kecerdasan, kepintaran, serta rezeki, serta dipermudahkan segala kegiatan aktivitas kita. Selanjutnya lagi, di sini ibu memaparkan tentang contoh selana basara. Terutama selana basara di sini ibu mengambil sampai 12 selana, di mana yang pertama terdapat sangku, behas atau bisa disebut beras. Selanjutnya di behas semberuan dan nantinya giling pinang, rukun tarahan, tantai manuk, singa sangku, daun kelapa
tampung tawar, minyak rambut, atau dupa. Adapun contoh-contoh gambar di depan, terutama sangku. Inilah yang disebut dengan benda sangku yang kita harus persiapkan untuk basara. Selanjutnya beras atau behas kita masukkan ke dalam sangku. Jadi wajib kita menyediakan untuk persembahyangan basara. Hambaruan di sini ibu mengambil ada 7 biji dan lalu itu ditutup oleh benang putih. Kenapa 7? Kenapa harus ada 7? Itu melambangkan dari malaikat Tuhan Lain Ta'ala, terkhususnya Raja Uju akan dua. Selanjutnya dangaktinya. Dangaktinya ini menceritakan asal muasal kehidupan manusia, baik hubungannya dengan Tuhan, manusia di bumi, ataupun manusia dengan alam. Giling, pinang, dan rukun terahan, semuanya berjumlah 7. Tantelu manuk, singa sangku. Selanjutnya daun kelapa, tampung tawar, minyak rambut, dupa. Jadi semuanya dipersiapkan untuk sarana sangku, yaitu sangku tambang raja yang kita persiapkan. Jadi seperti inilah gambar bentuk kita menyiapkan untuk sarana sembahyang atau basara. Jadi kalau semuanya sudah lengkap, kita persiapkan di tempat yang layak atau di tempat yang bersih. Karena mengapa? Karena inilah salah satu sarana yang menyimbolkan atau menghubungkan batinnya kita terhadap Tuhan Lain Ta'ala. Jadi tempat yang layak bersih itulah sebagai salah satu etika kita sebagai makhluk hidup, khususnya manusia, untuk memuji Tuhan. Terakhir adalah kalimat tentang ajakan. Ayo teman-teman, rajinlah beribadah dan kita selalu dilindungi, diberkati oleh Tuhan kita Lain Ta'ala, hidasan yang widiwasa. Jadi kalau beribadah jangan sampai bosan-bosan, terutama khususnya peserta didik. Setidaknya pada pagi hari ini pemaparan tentang materi basara atau sembahyang, setidaknya peserta didik wajib tahu, terutama dari pengertian basara, tujuan manfaatnya untuk apa, untuk siapa, dan nama-nama dari sarana inilah peserta didik bisa tahu yang harus dipersiapkan untuk basara. Jadi materi yang sudah Ibu sampaikan, apakah ada pertanyaan dari peserta didik? Sudah paham? Terutama dari pengertian basara, tujuan manfaatnya, nama-nama sarananya. Pasti peserta didik sudah tahu. Karena apa? Karena sudah sering kita mempelajari atau kita mendengar. Kalau tidak ada pertanyaan dari peserta didik, Ibu yang balik nanya. Terutama pertanyaan Ibu, sarana yang melambangkan Raja Uju akan Duang, apa-apa saja nama sarananya? Pertama, rukun terahan. Kedua, ketiga, behas semberuan. Jadi 3 sarana itulah yang melambangkan dari malaikat Raja Uju akan Duang. Jadi itulah setidaknya peserta didik harus tahu. Kalau sudah tahu, selanjutnya Ibu memiliki atau mempunyai tugas yang diberikan untuk peserta didik, yaitu disebut dengan namanya tugas LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. Jadi inilah salah satu bentuk tugas yang harus murid kerjakan. Sekarang Ibu beri waktu untuk peserta didik, beri waktu hanya 15 menit untuk mulai mengerjakan. Silakan mengerjakan masing-masing sesuai tugas yang Ibu berikan.
sama tugas dengan lembar kerja peserta didik. Jadi ada 12 sarana. Kalau sudah selesai, beritahu minggu depan. Ada yang selesai? Sudah? Sudah. Waktunya cuma sebentar, 15 menit. Jadi tidak lama. Tinggal menuliskan nama jawaban masing-masing pada gambar. Ada gambar. Karena materinya sudah Ibu paparkan tadi. Tinggal menulis nama sarana pada gambar yang di depan. Jadi setidaknya peserta didik tahu pengertian masalah, kesesuaian, tujuan manfaatnya, serta nama-nama sarananya. Kalau kita menceritakan tentang bagian-bagian dari inti sarana tersebut, tentunya memerlukan waktu yang cukup lama. Arti atau inti dari nama-nama sarana tersebut. Nama-nama sarana tersebut memiliki arti tersendiri yang memiliki makna yang cukup lama atau panjang. Setidaknya peserta didik sudah tahu nama dari sarana apa, kegunaannya untuk apa, manfaatnya untuk apa. Setidaknya itu yang perlu peserta didik tahu. Kalau sudah selesai, diletakkan di atas meja. Untuk pembahasan selanjutnya, kita masuk materi yang lain lagi, pertemuan berikutnya tentang pembahasan lain lagi mengenai pelajaran pendidikan agama Hindu. Mungkin pertemuan pada pagi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan lagi dari peserta didik? Tidak ada. Baiklah, bersama-sama peserta didik dengan Ibu dipersiapkan tangan untuk mengucapkan salam ramah santi untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Persiapkan tangan, kita ucapkan sama-sama. Om Santi, 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 Om Santi. Tepuk tangan untuk kita semua. Selesai. Jadi untuk di minggu depan kita lakukan pertemuan lagi untuk selanjutnya. Nah, jadi selesai hari ini kita sudah mengakhiri pembelajaran kita dengan selesai. Nanti untuk lembar kerja peserta didik, Ibu nilai, Ibu akan memberi penilaian langsung pada lembar kerjanya, dan tugas yang sudah peserta didik kerjakan itu Ibu akan ambil nilai. Jadi inilah sebagai bahan untuk penambahan nilai dari peserta didik. Selesai? Silakan